IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Presiden Prabowo dalam rapat Kabinet Paripurna Senin sore menegaskan penanganan bencana di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terkendali. Pemerintah telah mengerahkan kekuatan yang memadai untuk merespons dampak bencana. Penanganan bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera menjadi isu penting yang dibahas dalam rapat Kabinet Paripurna Senin sore. Secara berkala, Presiden juga meninjau langsung situasi penanganan bencana. Kepala negara menekankan pemerintah terus bekerja memulihkan keadaan akibat bencana alam. Diakui Prabowo, tawaran bantuan terus mengalir, tetapi Presiden yakin Indonesia mampu tangani bencana. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya. Prabowo juga menekankan bahwa dirinya tidak bekerja sendirian, melainkan bekerja dibantu oleh para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, para relawan yang bergotong royong, pemerintah daerah hingga jajaran lembaga lainnya. Presiden juga mewanti-wanti anak buahnya agar para pejabat ke lokasi bencana tidak hanya untuk dianggap hadir, apalagi dijadikan wisata bencana. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Presiden memberikan arahan kepada sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk gerak cepat tangani bencana Sumatera yang hampir 3 pekan diderita masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pilu Sumatera masih begitu terasa. Warga sudah lebih dari 3 pekan bertahan di tenda pengungsian. Tetapi Presiden yakin kita dapat atasi dampak dari bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami staf khusus KSP Timothy Ivan. Selamat sore, Mas Ivan. Sore, Mas. Baik, Mas Ivan, ini langsung saja. Ini kita tahu seberapa besar dahsyatnya bencana di Sumatera ini. Betul. Nah, Presidennya sudah melihat langsung dan Presiden ini menyatakan kita mampu. Nah, sebetulnya bagaimana kondisi kita sebenarnya saat ini? Ya, pertama tentu Pak Presiden menyampaikan duka cita yang mendalam. Ya, berulang kali Pak Presiden menyatakan bahwa ini adalah duka kita sebangsa dan setanah air. Artinya kita semua bangsa Indonesia berempati terhadap bencana yang ada di Sumatera. Dan waktu kunjungan di Langkat, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita tidak akan meninggalkan Bapak Ibu semua. Betul. Bapak Ibu adalah keluarga kami dan kami adalah keluarga Bapak Ibu. Itu artinya pemerintah akan selalu hadir dan membersamai masyarakat, begitu ya. Dan keadaan bencana ini diakui oleh Presiden merupakan suatu keadaan yang menjadi pembelajaran bagi kita bahwa bangsa Indonesia harus lebih kuat, harus lebih tegar, dan harus lebih waspada terhadap bencana alam, terhadap kerusakan lingkungan gitu. Karena kan bencana Sumatera ini terdiri atau kolaborasi dari 2 faktor ya. Faktor cuaca ekstrim dan juga faktor kerusakan lingkungan atau ulah manusia. Betul. Gitu. Nah, Pak Presiden memonitor terus, memantau terus kondisi yang ada di 3 provinsi ini. Dan semakin hari kita dapat melihat bahwa sudah ada progres, sudah ada perbaikan. Memang ada 4 kabupaten di Aceh yang masih sulit untuk kita distribusikan. Masih terisolasi, tetapi kemarin waktu Pak Presiden hadir, kan Pak Presiden langsung hadir ke 4 kabupaten yang masih terisolasi. Itu menunjukkan bahwa ketika kepala negara hadir di situ,
artinya daerah itu sudah tidak terisolasi lagi. Oke. Kita sudah berhasil menembus. Ya. Infrastruktur, misalkan jembatan Tepin Mane yang waktu itu tanggal 7 Desember dikunjungi oleh Pak Presiden. Sekarang sudah bisa dilalui jembatan itu. Jadi artinya memang dampaknya itu luas sekali. Tetapi Pak Presiden menyampaikan bahwa kondisi sekarang sudah jauh lebih baik. Ya, pelan-pelan pemerintah terus berusaha. Pelan-pelan ini dalam arti begini, disampaikan oleh Pak Presiden, kita ini tidak punya tongkat Nabi Musa. Artinya sebagai manusia biasa, kita akan berusaha optimal, kita berusaha maksimal, tetapi kondisi alam, kondisi geografis kita memang sulit begitu. Artinya memang pahlawan-pahlawan kita di lapangan terus bekerja keras, tetapi balik lagi cuaca, alam tentu tidak bisa kita kontrol. Baik. Lalu apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan dari Presiden Prabowo ini tidak menerima bantuan dari asing, walaupun kepala-kepala negara lain ini sudah menghubungi beliau langsung, menyatakan siap memberikan bantuan jika memang dibutuhkan. Sebetulnya bukan berarti tidak mau menerima bantuan asing ya. Kita belum menerima bantuan asing karena seperti disampaikan kemarin oleh Pak Presiden saat sidang kabinet bahwa Indonesia mampu. Kita mampu mengatasi itu. Mau dalam segi apapun kita mampu. Misalkan dari segi anggaran. Pak Presiden sudah perintahkan siap. Semua anggaran siap alokasinya. Untuk perbaikan nanti pemulihan bencana diusulkan oleh BNPB dan Kementerian PU itu sekitar 51,8 triliun. Itu sudah disiapkan oleh Pak Presiden. Dari segi infrastruktur, kita juga sudah terlihat perbaikan-perbaikannya ya. Dan perbaikannya itu cepat sekali dilakukan oleh aparat-aparat kita. Ya, itu tandanya kita mampu. Kita mampu. Dengan hadirnya Pak Presiden ke daerah terisolasi itu menunjukkan kita mampu gitu. Lalu juga apa? Masalah logistik. Logistik kita dikirim melalui darat, laut, udara. Semuanya mampu gitu loh. Jadi untuk apa kita menerima bantuan asing sementara kita di negara sendiri masih mampu untuk mengatasi itu. Dan Pak Presiden berulang kali menegaskan bahwa semua kementerian lembaga turun ke lapangan. Kita tunjukkan bahwa aparatur kita baik di pusat maupun di daerah mampu untuk mengatasi bencana itu. Tadi Anda katakan ada anggaran lebih dari 51 triliun yang memang sudah dipersiapkan untuk menangani bencana Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini. Untuk pemulihan bencana ya, untuk ketika nanti fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena kan fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah fase atau pasca bencana ya. Yang mana Pak Presiden fokus pada pemulihan hidup dari masyarakat terdampak. Jangan sampai masyarakat terdampak ini sudah terkena musibah, tetapi masih memikirkan bagaimana hidupnya mereka ke depan. Dan Pak Presiden sudah mengatakan bahwa pemerintah menjamin hidup mereka ke depan. Salah satunya mungkin dengan penghapusan KUR bagi petani. Rehabilitasi pertanian bagi lahan-lahannya rusak dengan bantuan benih, pupuk, alat pertanian begitu. Pak Presiden juga sudah memerintahkan agar dilakukan restrukturisasi terhadap utang-utang masyarakat terdampak. Ini tentu dengan 51 triliun tadi yang disiapkan. Di luar itu. Ini kan berupa kebijakan. Kebijakan itu seperti relaksasi kebijakan gitu ya. Yang artinya masyarakat ini sudah tertimpa bencana, jangan sampai mereka masih mikir utang saya gimana ya, cicilan saya gimana. Dan itu Pak Presiden menjawab dengan silahkan. Mas, singkat saja bahwa Presiden ini berencana membentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera ini. Realisasi dan implementasi dari Satgas ini akan seperti apa nantinya? Ya, pertama begini, Presiden sudah perintahkan Satgas untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang dipimpin oleh Pak Kasat. Lalu untuk pemulihan bencana secara umum, Pak Presiden sedang menimbang apakah dalam bentuk Satgas atau bahkan badan ad hoc gitu. Itu yang menjadi fokus Presiden. Tentu Satgas ini tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah berjalan saat ini. Tetapi mungkin dengan adanya Satgas ini semua kementerian lembaga bisa lebih fokus dan lebih all out untuk menangani bencana ini begitu. Baik, terima kasih Mas Timothy Ivan. Staf sus dari KSP telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.